Teman-teman, sebelumnya saya ada post video tentang pandangan saya di tahun 2025 yang kelihatannya itu akan cukup gelap, bahkan sampai kelam. Nah, banyak tuh para penonton yang bertanya, persiapan apa yang bisa kita lakukan kok untuk tahun 2025? Karena kelihatannya banyak yang setuju tahun depan akan lebih sulit nih dari tahun 2024. Jadi di video hari ini saya akan share kepada para penonton semua tips yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tahun 2025. Teman-teman, siapa yang ngerasain di tahun 2024 itu jauh lebih susah dibanding tahun 2023? Bisa share di kolom komentar di bawah ya. Karena saya merasa ada data yang cukup aneh nih. Baru-baru ini dipubliskan bahwa Indonesia ekonominya itu bertumbuh di triwulan pertama 5% lebih. Artinya kan ada pertumbuhan ekonomi, harusnya masyarakat merasa lebih makmur dong dibanding tahun lalu. Tapi anehnya teman-teman, orang-orang kok banyak yang keluh ya bahwa tahun 2024 rasanya itu semakin lama semakin susah ekonomi. Sampai-sampai saya itu posting di poll Telegram, hasilnya itu seperti ini. Banyak orang yang justru setuju bahwa tahun 2024 ternyata lebih susah dibanding tahun 2023. Jadi saya agak penasaran nih, bagaimana cara membaca data mau menunjukkan ekonomi Indonesia itu lebih baik di tahun 2024 dibanding tahun 2023. Dan teman-teman pasti tahu ya, salah satu pendorong ekonomi di Indonesia adalah sektor komoditas. Coba kita ngintip nih, perusahaan-perusahaan TBK yang bergerak di bidang coal atau batu bara. Kita Indonesia kan salah satu eksportir terbesar untuk batu bara. Coba kita perhatikan dari tahun 2023 kuartal pertama dibanding dengan kuartal keempat. Misalkan seperti Bayan Resources. Bagaimana tuh hasil performance-nya? Rata-rata net profit-nya itu turun. Bukan cuma di Bayan Resources ya teman-teman. Contoh seperti PTBA, ITMG, UNTR, bahkan sampai Adaro Energy. Rata-rata profit-nya itu tergerus. Kuartal 1 2024 itu lebih rendah dibanding dengan kuartal 1 tahun 2023. Artinya banyak perusahaan yang justru profitnya semakin terkuras kan? Kenapa bisa? Data menunjukkan bahwa tahun 2024 lebih baik, ekonomi bertumbuh sampai 5% lebih. Nah jadi teman-teman, kalau dari yang TBK batu bara aja banyak yang merosot. Bagaimana nih teman-teman kondisi para pembisnis yang bukan TBK ya? Masih banyak loh yang terjerat di middle class atau bahkan middle low. Dengan daya beli yang lesu dan perputaran ekonomi yang begitu lambat. Bagaimana caranya kita bisa mengatakan 2024 itu baik-baik saja. Dan ini sepertinya baru permulaannya karena di tahun 2025 akan jauh lebih susah dibanding tahun 2024 sekarang. Dan teman-teman tahu nggak? Baru-baru ini JP Morgan itu menurunkan kasta financial world kita ya, IHSG. Menjadi underweight. Coba teman-teman baca. Kenapa tuh sampai bisa diturunkan menjadi underweight? Mereka menyebutkan ada beberapa faktor. Ditambah lagi faktor seperti kebijakan makan siang. Yang dimana kemungkinan memberatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Karena teman-teman harus tahu, kebijakan makan siang itu biayanya besar sekali. Ya, apalagi populasi Indonesia begitu besarnya. Nah, kalau menurut pandangan saya teman-teman, saya itu tidak ada masalah dengan kebijakan makan siang gratis ini ya. Karena banyak kok orang-orang di luar sana memang membutuhkan makan siang yang bergizi. Supaya kedepannya banyak anak-anak bangsa yang menjadi lebih pintar. Supaya Indonesia akan lebih maju. Tetapi yang saya khawatirkan teman-teman, jangan sampai dana pemerintahan turun 1 miliar sampai nanti di sekolah sisa berapa ratus juta. Kenapa? Hilang karena korupsi. Teman-teman masih ingat nggak pada saat bansos? Itu pemerintahan mengucurkan begitu banyak dana. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Karena kondisi ekonomi susah. Covid kan. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Luar biasa sekali. Itu kena korup bansos sampai uangnya nggak tahu kemana. Nah bayangkan. Nah apalagi nih teman-teman. Dana untuk makan siang gratis ini. Kalau tidak dikelola dengan baik. Jangan sampai udah kucur berapa triliun. Sampai nanti di masyarakat yang benar-benar membutuhkan makan gratis ini sisa ratusan miliar. Nah, jangan sampai ini terulang ya teman-teman seperti dana bansos sebelumnya. Karena ini akan sangat-sangat merugikan masyarakat semua. Dan teman-teman harus ingat bahwa kalau dengan kondisi underweight seperti ini,
Berarti di dalam dunia financial market itu akan tertekan. Asing itu sudah mulai khawatir nih, was-was terhadap Indonesia atau IHSG. Lalu bagaimana nih persiapan kita semua untuk menghadapi ekonomi yang seperti ini dan akan kelihatan lebih susah di tahun 2025? Hal pertama yang bisa kita langsung lakukan adalah kurangi hutang teman-teman. Jika teman-teman itu suka berhutang di luar sana ya, mau itu secara konsumtif ataupun untuk keperluan bisnis, dua-duanya dikurangkan. Kenapa? Kita sedang berada di era suku bunga yang sangat tinggi dan kemungkinan era ini akan lebih panjang. Karena teman-teman, lihat USD IDR itu pada saat video ini dibuat hampir tembus 16.500. Padahal USD IDR bulan lalu nih, itu baru di bawah 16.000. Bayangkan hanya dalam 1 bulan bisa separah itu pelemahan rupiah. Jadi dalam waktu dekat ini BI nggak mungkin bisa turunin suku bunga. Malahan kemungkinan malah bisa harus naikin untuk menyelamatkan rupiah. Jadi kalau teman-teman yang suka ngutang di luar sana, biaya itu akan semakin bengkak. Apapun yang teman-teman dapatkan mungkin kalau berbisnis profitnya hanya untuk menutup hutang tersebut karena bunganya terlalu tinggi. Jadi tips pertama yang teman-teman bisa langsung lakukan adalah kurangi hutang. Ini bukan saatnya teman-teman era suku bunga tinggi seperti ini berhutang dengan value yang besar. Kita lanjut masuk tips yang kedua. Teman-teman harus mempersiapkan mental dari sekarang dan accept realita. Maksudnya apa nih teman-teman? Kebanyakan orang itu nggak bisa terima ada perubahan lifestyle. Yang dulunya mungkin teman-teman pekerja gajinya banyak. Setiap minggu bisa minum minuman di kafe yang mahal ya. Atau bahkan setiap hari suka tuh belanja di Gojek atau Grab kopi-kopi yang puluhan ribu mahalnya. Karena punya tabungan seperti itu. Nah sekarang kalau ekonomi lagi susah, teman-teman ya harus lebih hemat. Bisa kok bikin kopi di rumah yang jauh lebih murah. Dan itu teman-teman harus bisa terima karena ekonomi tidak sebagus sebelum COVID. Lalu kalau teman-teman yang sudah mungkin dalam kondisi berkecukupan, tapi dulunya yang setiap minggunya belanja tas, belanja sepatu, belanja raket tenis, belanja stick golf, macam-macam itu kan belanja setiap minggu karena mampu, ya kan? Itu pada saat era ekonomi bagus ya boleh. Tidak masalah kita reward ourselves. Tapi sekarang ekonomi lagi susah, kita harus bisa accept bahwa pengeluaran itu semua kita cut. Yang dulu mungkin belanja seminggu sekali, ya sekarang 3 bulan sekali baru belanja. Jadi kita harus mempersiapkan mental itu dari sekarang bahwa menerima kenyataan bahwa ekonomi itu lagi susah. We are not alone. Kita merasa ekonomi lagi susah. Orang-orang di sekitar kita juga merasakan hal yang sama. Jadi tidak perlu tuh teman-teman merasa berkecil hati atau stres karena turun lifestyle kehidupannya ya. Yang dulu bisa foya-foya sekarang harus lebih hemat. Kita accept dengan keadaan. Ingat teman-teman, roda kehidupan itu berputar. Ada momen kita itu berada di atas. Ya kita bisa menikmati hidup dengan luar biasa. Uang itu begitu gampang datang kepada kita. Tapi ada momen kita itu berada di bawah. Segala sesuatu itu sulit. Ya banyak tantangan. Tapi kita tidak boleh menyerah pada saat kita berada di bawah. Karena tidak ada yang abadi. Hidup akan selalu berputar. Kadang ada waktunya kita bersenang-senang. Ada waktunya kita harus menghadapi banyak tantangan. Jadi kita lanjut poin yang ketiga ya teman-teman. Yaitu memanfaatkan peluang. Maksudnya apa? Teman-teman harus lihat begitu banyak peluang di luar sana yang selalu muncul di setiap tahunnya. Contoh nih teman-teman, pada saat dulu nih beberapa tahun yang lalu, Tokopedia, Shopee atau all shop lainnya semua bermunculan. Itu mereka kan era bakar duit. Dan itu bakar duit manfaatnya ya untuk para customer yang menggunakan platform mereka. Nah, peluang apa yang bisa kita lakukan pada saat itu? Ya mendapatkan cashback. Mereka kasih cashback begitu banyak, ya belanjalah sebanyak-banyaknya lewat online. Karena pada saat dulu itu besar sekali ya teman-teman cashback dari segi koin, langsung money cashback, voucher, dan seterusnya. Dan kita harus pahami bahwa semua perusahaan di dunia ini tidak mungkin bakar uang selama-lamanya. Jadi pada saat momen mereka bakar duit, teman-teman harus mengambil peluang tersebut. Lalu teman-teman lihat 2 tahun atau 1 tahun yang lalu, momen di mana kartu kredit bakar duit di Indonesia dengan memberikan miles begitu besar ya buat para penggunanya. Itu kan banyak tuh orang-orang Indo yang memanfaatkan peluang tersebut. Jadi pengeluarannya tetap sama, tapi teman-teman karena mulai ganti dari debit card menjadi credit card dapat banyak manfaat. Akhirnya teman-teman bisa hemat pengeluaran. Yang awalnya harus keluar puluhan juta untuk naik bisnis kelas, sekarang gratis dengan miles bisa langsung teman-teman tukar. Atau teman-teman bisa tukar poinnya menjadi tiket pesawat. Nah kan hal-hal ini adalah peluang. Dan kalau era baru-baru ini yaitu bank digital, itu wajib teman-teman manfaatkan era
bakar duit bank digital. Maksudnya apa? Coba teman-teman perhatikan, bank-bank digital itu memberikan return yang cukup besar. Dan ini tidak selamanya ya, karena sekarang era suku bunga memang lagi tinggi, jadi mereka mampu memberikan teman-teman return seperti itu. Nah nanti teman-teman, kalau era suku bunga sudah mulai turun, nggak ada tuh ceritanya teman-teman bisa mendapatkan yield yang begitu besar. Nah, gunakanlah peluang-peluang seperti ini untuk mendapatkan keuntungan. Dan teman-teman ya harus manfaatkan peluang-peluang ini. Karena semua perusahaan yang baru muncul itu pasti akan ada momen bakar duit dan teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan saya perhatikan masih banyak orang yang di luar sana cuma dengar info tapi nggak ada action. Dan itu sangat disayangkan karena orang yang take action justru yang paling sering mendapatkan opportunity dan keuntungan. Dan oke teman-teman, kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu adalah manage your money. Zaman sekarang saya lihat banyak sekali orang-orang ya, mulai dari pekerja biasa ya, working class, atau teman-teman adalah pegawai, sampai teman-teman yang punya banyak uang itu nggak ngerti cara manage uang dengan baik. Ya jadi dapat berapa penghasilan itu langsung dipakai hilang, habis, nggak tahu tuh kemana-mana uangnya, cuma tahu pas buka saldo rekening kok sedikit, atau nggak tahu tuh uangnya kemana. Nah teman-teman, saya harus mengingatkan teman-teman, pada saat ekonomi kalau nanti semakin susah, akan banyak orang yang merasa kejepit dengan keadaan. Dan teman-teman tahu pada saat orang sudah mulai kejepit dengan keadaannya, apa pelarian mereka? Mulai mereka pinjaman online dengan bunga yang nggak masuk akal. Mulai mereka main judi, berpikir bahwa dengan uang yang sedikit ini mereka berharap bisa menggandakan supaya bisa bertahan hidup. Ya ada lagi yang main money game, kena tipu orang-orang di sana, Ponzi scheme. Karena kenapa? Mereka sudah kejepit, uang udah nggak cukup. Dan kalau teman-teman savingsnya nggak cukup, ya hati-hati, itu bisa terjadi ke teman-teman sekalian. Jadi dari sekarang itu sudah harus di-manage uang teman-teman dari awal sampai akhir, dari uang masuk ke dalam bank sampai pengeluaran, itu semua sudah harus tahu kemana-mana saja. Jika teman-teman di dalam kategori yang uangnya sudah cukup banyak, tapi nggak tahu nih bagaimana cara memprotek value dari kekayaan teman-teman, ya teman-teman harus mulai belajar cara memanage money. Nah, salah satunya ya mulai dari cari tabungan yield yang paling tinggi. Itu step yang paling awal dan paling gampang untuk dilakukan. Kalau teman-teman malas cuma taruh di bank, teman-teman tahu nggak kalau bank tabungan itu nggak kasih return apa-apa. Bahkan kena potong biaya admin. Jadi kalau teman-teman taruh, apalagi buka rekening sampai banyak gitu kan, dipotong-potong sama admin 1 tahun udah hilang berapa juta. Cuma biaya admin tanpa ada bunga, belum kena makan inflasi setiap tahunnya. Nah jadi kan sayang kalau teman-teman cuma taruh begitu karena malas nggak mau di-manage uangnya. Ingat, kalau teman-teman tidak bisa memanage uang teman-teman, maka uang teman-teman yang akan memanage kehidupan teman-teman. Nah kalau teman-teman sekarang pekerja, bagaimana? Ya jangan cuma punya satu tabungan yang nggak ada dapat return apapun. Mulailah cari bank-bank yang memberikan yield-nya cukup tinggi. Contoh nih, bank digital yang teman-teman bisa percaya adalah Blue. Kan punya BCA juga, ya kan? Dan mereka bisa memberikan return tabungan loh ya, bukan deposito. Itu udah lumayan returnnya. Jadi ngapain teman-teman itu cuma malas nggak mau belajar ya buka bank digital seperti apa. Akhirnya teman-teman kelewatan kesempatan-kesempatan seperti ini. Ingat, suku bunga itu tidak bisa selamanya tinggi. Jadi ada momen mereka tinggi ya teman-teman manfaatkan kesempatan itu. Dan buat teman-teman yang mau belajar bagaimana sih cara memanage uang dengan baik supaya bisa memaksimalkan return dengan resiko yang paling minim. Nah, saya ada kabar baik karena saya akan mulai webinar perdana tentang how to manage your money to get the best result that you can have di bulan depan. Jika teman-teman merasa tertarik ya untuk mengikuti webinar ini cocok buat segala kalangan ya, dari pekerja bahkan sampai para pembisnis yang uangnya sudah cukup banyak. Sangat disarankan untuk mengikuti webinar ini karena kita perlu memanage uang kita dengan baik. Dan ini limited seats only ya, jadi siapa cepat dia dapat. Buat teman-teman yang kepingin daftar, bisa hubungin kami di Telegram @AGInvestAdmin. Nanti saya akan cantumkan linknya di bawah. Untuk jadwalnya sudah ada dan nanti teman-teman tinggal tanya admin. Sekali lagi linknya akan saya cantumkan di bawah. Jadi kalau nanti teman-teman sudah mengikuti webinar tersebut, itu sudah akan masuk ke dalam satu grup ya, di mana akan saya terus sharingkan peluang apa sih yang bisa kita cari, ada aset instrumen apa yang menarik. Jangan sampai teman-teman nanti pada saat ekonomi udah makin susah, itu nggak siap, tabungannya nggak siap, akhirnya pelariannya seperti yang tadi saya bilang, ke judi online, pinjaman online, atau masuk ke saham-saham nggak jelas karena tidak bisa memanage uang dengan baik. Jika teman-teman masih nonton video ini sampai sekarang, saya akan memberikan bonus market outlook kita ini kelihatannya seperti apa untuk tahun yang akan datang. Teman-teman harus tahu bahwa financial market dan sektor real
itu adalah hal yang berbeda. Mereka itu terpisah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena contohnya, teman-teman lihat. Pada saat beberapa bulan yang lalu, BI itu menaikkan suku bunga. Ya kan teman-teman mungkin masih ingat. Kenapa mereka menaikin suku bunga? Karena mereka ingin menyelamatkan rupiah. Walaupun perputaran ekonomi di Indonesia itu sudah sangat jelek atau sudah sangat rendah. Tetapi mereka merasa harus nih kenaikin suku bunga supaya rupiah kita tidak terlalu parah. Apa yang terjadi teman-teman? Kondisi sekarang ini pada saat video ini dibuat, BI itu sudah sempat naikin suku bunga dan The Fed itu menyatakan bahwa hanya akan menurunin suku bunga 1 kali sampai akhir tahun. Dan ini artinya apa teman-teman? Dengan USD IDR yang sudah hampir tembus 16.500, sebentar lagi udah mau mencapai titik di mana rupiah ini sudah mendekati pada saat kita dulu krismon ya teman-teman. Bayangkan, krisis moneter itu sekitar mendekati 17.000. Sekarang tanpa ada krisis kita punya USD IDR sudah 16.400 lebih. Nah, kira-kira B ini akan melakukan hal apa nih teman-teman? Kalau dia ingin menyelamatkan dunia finansial, mereka akan menaikin suku bunga lagi supaya rupiah kita tidak terlalu rontok. Karena kalau rupiah terus-terusan rontok, lihat IHSG kita dari BCA, Mandiri, BRI itu udah terjun sampai harga hampir 4.000. Dan teman-teman lihat saham-saham blue chip lainnya karena asing terus-terusan cabut. Jadi mereka kalau mau menyelamatkan rupiah supaya asing tidak keluar dengan masif, ya kemungkinan akan naikin suku bunga. Tapi kalau mereka melakukan hal itu, dampak ke sektor real apa? Teman-teman, ini yang justru memprihatinkan. Makanya tahun 2020 kelihatannya ekonomi akan semakin susah. Kalau suku bunga sampai dinaikin, teman-teman, perputaran ekonomi akan lebih lambat lagi. Kenapa bisa seperti itu? Bayangin, uang-uang yang begitu masif ya, para pembisnis itu makin akan parkir ya. Mereka nggak akan berbisnis. Kenapa? Karena mendapatkan return begitu besar hanya dari tabungan. Jadi taruhlah di dalam obligasi, taruhlah di dalam deposito, uang mereka bisa beranak. Karena uang mereka sudah berlimpah kan. Jadi perputaran ekonomi akan lambat. Belum lagi kalau teman-teman lihat dari sisi kredit. Orang yang hutang KPR, hutang rumah, ya hutang sebagai konsumtif, dan hutang untuk perusahaan, itu bengkak semua biaya bunga kredit mereka. Jadi udah ekonomi lagi susah di 2024 dengan bunga yang tinggi berkepanjangan. Apalagi kalau BI naikin sekali lagi, itu mau jadi apa? Masyarakat daya belinya mau kemana? Ya kan? Jadi kan kalau udah seperti ini, sektor finansial kelihatannya lesu, ya ditambah JP Morgan sudah downgrade IHSG menjadi underweight. Artinya banyak orang kalau yang percaya dengan analisa JP Morgan ya akan cabut dari IHSG. Itu yang menyebabkan kenapa blue chip kita rusak. Di sisi lain sektorial kita udah banyak yang susah, daya beli lesu. Tahun 2025 ingat PPN mau naik. Ya, tahun 2027 tapera akan dilakukan atau diberlaksanakan. Dan suku bunga akan tetap lanjut tinggi karena BI nggak bisa tuh terburu-buru turunin suku bunga. Karena kondisi rupiah kita yang cukup lemah terhadap berbagai negara, bukan cuma US dollar. Berarti kan sebenarnya ada problem yang sedang terjadi ya di Indonesia. Nah jadi teman-teman sekali lagi, persiapkanlah dengan baik. Manage your money well. Kalau kita bisa memanage dan mengikuti tips-tips yang tadi saya share di video hari ini, teman-teman bisa melewati tahun 2025 dengan baik. Tapi kalau teman-teman masih mengabaikan pesan dari video ini dan teman-teman masih suka foya-foya, tidak fokus untuk memperbanyak tabungan pada saat ekonomi susah berkepanjangan, teman-teman akan mengalami guncangan ekonomi atau guncangan finansial yang besar. Jangan sampai teman-teman terjerat hutang atau pinjaman atau bahkan judi-judi online di luar sana. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Pastikan share ke saudara dan teman-teman di sana supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari menonton video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.